المصطفى به وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى المصنف هذا الكتاب نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة للعلامة الفقهي السيد أحمد بن عمر الشاتري العلوي التريمي الحضرمي الشافعي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البركة للفهم هذا العلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, sebelumnya kita kemudian beriman kepada para malaikat, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, dan sekarang yang keempat adalah warusulihi, ya, beriman kepada rasul-rasulnya. Rusulihi, ya, lihat yang 4 baris 5 dari bawah, ya, halaman 39. Ya, Rabi yang keempat rusulihi, rasul-rasulnya. Rusulihi jamak dari rasulun. Ya, rasulun, rasulani, rusulun. Rusulihi. Kita kita mulai aja. Ar-rusulu. Ar-rusulu nampak ya? Nampak. Ar-rusulu itu nampak? Ya, nampak ya? Ya. Ar-rusulu hum al-anbiya'ul ladzina umiru bitablighi ma auhallahu bihi ilaihim. Ya, ar-rusulu itu rasul-rasul, hum mereka. Siapa mereka itu? Para rasul-rasul. Mereka adalah yaitu al-ina umiru bitablighi. Al-anbiya jamak dari nabiyun. Nabiyun, nabiyani, al-anbiya. Jadi para nabi. Para nabi alladzina, yaitu orang-orang yang umiru bitablighi, diperintahkan untuk menyampaikan tabligh. Ma auhallahu bi, apa yang Allah telah wahyukan dengannya, ilaihim, ya, kepada mereka. Jadi rasul itu adalah yang pertama dia para nabi, ya. Jadi rasul-rasul itu adalah yang kita imani ini, ya, yang diwajibkan kita imani ini yaitu rasul. Jadi rasul ini ada dia hanya rasul, ada dia hanya nabi, ya. Kemudian yang kita imani ini yaitu rasul dan dia nabi. Jadi ada penjelasannya. Jadi rasul yang kita diwajibkan imani ini itu nabi yang diperintahkan untuk tabligh. Karena kalau hanya dia nabi, dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ya. Dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi dia infirodi aja dia amalan infirodi dia, ya. Bahkan satu riwayat wallahu alam kebenarannya,
bahwa Siddhartha Gautama itu sebenarnya seorang nabi. Ya. Nah, Siddhartha Gautama itu dia seorang nabi. Jadi dia kan menghabiskan waktunya dia berzikir ya. Jadi dia diperintahkan untuk menyampaikan apa yang Allah telah wahyukan kepadanya. Kepada siapa dia sampaikan? Ya, ada dia lingkupnya kepada hanya kampung aja. Ya. Kemudian ada kepada Bani Israel. Makanya Nabi ini ya dia diutus bisa bersamaan hidupnya dia. Jadi hidupnya itu dia bisa bersamaan. Contoh Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Jadi Nabi Musa itu ketika dia lari dari Firaun, ya, itu dia bertemu dengan Nabi Syuaib. Bahkan Nabi Musa menikahi anak Nabi Syuaib. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sezaman dengan Nabi Nuh. Ya. Jadi dia sezaman. Jadi yang bersamaan dengan Nabi itu, ya, dia bersamaan hidupnya. Cuman dia lingkup dakwahnya berbeda kampung. Ya. Nabi Ibrahim, dia lahirnya asal usulnya itu dari Irak ya. Jadi Nabi Ibrahim itu asal usulnya dari Irak, tapi dia dakwahnya itu di wilayah Palestina. Itu adalah yang kalau sekarang ini terpecah dia jadi 4 negara lah. Ya. Di wilayah Syam, Palestina itu wilayah Syam. Syam itu adalah Palestina, Syria, Urdun, Jordan, kemudian Lebanon. Ya. Nah, jadi dia lingkupnya itu ya. Kemudian Nabi Musa dia keturunan Bani Israel, tetapi dia dakwahnya di Mesir, ya di Mesir. Nah, oke kita lanjut. Yang 40 ya, Tat? Yang berana sesungguhnya ar-rabi'ah yang keempat. Ya, kalau angka-angka ini diawali dengan jang asani itu artinya yang ke satu wahid. Kalau wahidun satu, wahid ke satu. Arba'ah 4, ar-rabi yang keempat. An-rabi'ah sesungguhnya yang keempat dari rukun iman itu ya min arkanil imani, min dari arkanil imani, arkan jamak dari rukun jamaknya arkan. Iman dari rukun-rukun iman yaitu al-imanu birrusuli, yaitu beriman dengan para rasul. Ya. Wa ma'nal imani bihim, dan makna iman dengan mereka adalah al-imanu beriman bi annallaha arsalahum ilal khalqi. Ya, jadi berimannya itu maksudnya adalah bahwa kita beriman percaya bi annallaha dengan sesungguhnya Allah arsalahum mengutus mereka ilal khalqi kepada makhluk. Ya, pada umat manusia. Ayat 40 sambung. 40. Tat. Lihadayatihim. Ya, oke. Jadi sedikit saya baca ya sebelumnya.
Ya, jadi annallaha arsalahum ilal khalqi li hadayatihim. Jadi beriman kepada Rasul ini maksudnya bahwa kita diperintahkan beriman bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah arsalahum, mengutus mereka ilal khalqi, kepada makhluk, li hadayatihim, untuk memberi petunjuk kepada mereka. Untuk memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk. Jadi li hadayatihim, memberi hidayah, ya. Nah, jadi li hadayatihim ini artinya menunjukkan jalan yang benar. Biasa sampaikan. Tapi kuasa Allah, ya. Manusia tidak satu pun tidak ada yang punya kuasa untuk memberikan hidayah. Ya. Dan hidayah itu hadi mayyasha, dari yang dia, Allah tuh memberi hidayah kepada semuanya. Tapi tergantung kita ngambil atau enggak. Bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan di Al-Quran. Nah, yang benar itu adalah Allah itu memberi hidayah pada yang Dia kehendaki, ya, bukan Dia berikan kepada semuanya. Jadi beruntunglah kita yang Allah pilih, ya, sehingga kita tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, itu tugas daripada Rasul-Rasul itu, ya, yang pertama lihadayatim, untuk menunjuki, untuk memberi petunjuk yang benar atau menyampaikan yang benar kepada umat. Kemudian wa takmili ma'ashihim, ya. Wa takmili ma'ashihim, ya. Wa takmili, dan menyempurnakan ma'ashihim. Jadi dia maknanya, ya, dia sama dengan hayatihim, ya, hayatihim. Jadi hidup mereka. Ma'ashi, asya, ya, isya itu hidup. Apa beda hayah dengan isya ini, ya? Ish kan ish itu artinya hidup juga, ya. Nah, makanya kalau orang Arab kalau dia mau tanya di mana kamu tinggal, kan, kan, di mana kamu hidup, ya. Jadi beda hayah dengan isya ini. Hayah ini hidup yang urusannya, ya, berkaitan dengan masa hidup kita, gitu. Jadi masa hidup kita atau berkaitan dengan pembicaraan ruh. Tapi kalau aish ini, ya, hidup yang berkaitan dengan kebutuhan, ya. Jadi pekerjaan, ya. Makanya kalau pekerjaan disebut itu tugas Rasul ini, ya, wa takmili ma'ashihim. Jadi menyempurnakan kehidupan yang berkaitan kebutuhan mereka. Nah, jadi Nabi ini dia juga mengajarkan hal yang untuk ma'asyih mereka. Contohnya misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ilmu berdagang. Bahkan itu ada disusun satu buku oleh Ustaz Hadi Hidayat tentang cara berdagang Rasulullah, ilmu berdagang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Idris, dia itu ahli menjahit. Jadi penjahit pertama di alam ini, ya,
yang menjahit itu, orang manusia tahu menjahit itu Nabi Idris yang pertama kali, ya. Jadi dia jahit baju di masa Nabi Adam itu pakaian belum berjahit, hanya dililit-lilit. Nah, makanya kalau kita umroh atau haji itu kan pakaiannya tidak boleh berjahit. Jadi dia adalah pakaian. Jadi yang pertama kali mengerjakan mengerjakan umroh itu Nabi Adam. Kemudian syariat yang kita ikuti itu sebagaimana yang dikerjakan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, dan banyak lagi ya. Jadi seperti Nabi Daud, dia ahli pandai besi, dia pandai membuat baju besi. Ya. Kemudian wa mi'adihim. Mi'ad ini artinya tempat kembali mereka. Artinya Nabi ini ya memberi petunjuk pengajaran kepada makhluknya tempat kembali mereka. Ya, jadi harus dipahami tentang tempat kembali mereka. Nah, jadi kita hidup ini bukan untuk keduniaan, tempat kembali mereka. Kemudian ada hum bil mu'jizati wa ayyada itu menguatkan artinya. Dan ayyada ia menguatkan siapa ya? Allah. Hum menguatkan mereka para nabi dan rasul, para rasul ini bil mu'jizat dengan mukjizat. Jadi Allah menguatkan para rasul ini bil mu'jizati dengan mukjizat ad-dalati ala sidqihim. Ad-dalah jamak dari dalilun, petunjuk ala sidqihim, atas kebenaran mereka. Jadi Allah menguatkan mereka dengan mukjizat ini untuk menjadi petunjuk bagi orang yang dia dakwah ini atas kebenaran mereka. Sungguhlah benar dakwah mereka. Kemudian wa annahum ballaghu anillahi risalatahu. Ya. Wa annahum dan sesungguhnya mereka para rasul itu ya ballaghu mereka menyampaikan anillahi dari Allah risalatahu, risalahnya. Jadi risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjelaskan atau menerangkan ma'amarohum, apa-apa yang ia perintahkan kepada mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mereka untuk menyampaikan risalah Allah, menerangkan apa-apa yang Allah perintahkan pada mereka, bibayanihi lil mukallifina, ya. Bibayanihi dengan penjelasannya lil mukallafina, ya, mukallaf bukan mukallif ya. Mukallaf itu artinya orang yang sudah balik. Jadi orang yang usah dikhitab dengan perbuatannya, ya. Jadi amal-amalnya itu sudah harus dia pertanggungjawabkan. Kalau di amal dosa, dia udah berdosa. Kalau di amal pahala, dia berpahala. Kalau orang yang belum mukallaf, kalau di amal pahala, dia berpahala. Kalau di amal dosa, dia masih bebas. Ya. Nah, jadi dia masih belum dihitung dengan dosa. Wa annahu dan sesungguhnya ia, itu kembali pada Allah maksudnya. Dan sesungguhnya Allah yajibu mewajibkan ihtiramhum,
memuliakan mereka, semua mereka tanpa terkecuali. Ya. Jadi tanpa terkecuali kita wajib memuliakan mereka. Sekalipun Nabi Isa, ya, Nabi Musa. Jadi kita nggak usah ngejek-ngejek Yesus gitu ya. Karena sesungguhnya ya kita Yesus itu sebenarnya penyebutan. Orang Barat ini kan dia nggak bisa dia menyebutkan huruf misalnya kayak uswali kan dia jadinya banyak usually. Jadi huruf vokal dia terdiri jadi i jadi i, ya, u jadi usually. Nah, itu ya Isa itu Isa, ya Isa. Kemudian kalau huruf vokalnya terakhir itu sendiri juga nggak bisa juga, jadi Yizas. Makanya Musa yang bacanya bukan Yesus tapi Yizas. Coba kita tonton film-film Barat tentang Isa itu kan, dialog mereka. Mereka tuh tulisan Yesus itu ya, bacanya Yizas. Yizas ya. Nah, ini orang di sini jadi Yesus Kristus. Sebenarnya salah, ini Isa maksudnya. Dan kita nggak boleh menjelek-jelekkan sekalipun ada umat yang Nabi Isa alaihissalam ya. Kadang-kadang kan di medsos itu saya lihat orang-orang Islam juga mengejek-ngejek ya Nabi Isa. Itu sama juga kita menghina daripada, jadi kita mengikuti pemahaman kita terhadap Isa ya, walaupun mereka mungkin salah dalam menafsirkan Nabi Isa. Nah, jadi anggap aja bahwa itu juga utusan Allah. Makanya orang Nasrani dan Yahudi ini kan dia disebut ahlul kitab ya. Nah, jadi dia dikatakan ahlul kitab. Nah, kenapa katakan ahlul kitab? Karena ajaran mereka juga bersumber dari kitab ya, kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Nah, jadi Nabi Isa yang Musa Taurat. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Wa adamut tafriqi baina ahadim minhum. Wa adam itu artinya tidak ya, tidak ada. Wa adamut tafriq, tidak ada perbedaan. Tafriq ya, perbedaan. Baina di antara ahadim minhum. Ahadim salah satu, minhum dari mereka. Maksudnya tidak ada perbedaan para Rasul ini ya. Sebagaimana di Al-Quran juga dikatakan la nufarriqu baina ahadim minhum. Ya, tidaklah kami membedakan para Rasul itu salah satu di antara mereka. Nah, jadi kita maksudnya tidak membedakan ini artinya bagaimana sikap kita ini menghormati semuanya. Ya. Tetapi kalau dia nabi yang dia lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikarenakan Allah, itu banyak juga riwayat yang mengatakan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nabi-nabi dahulu dia dakwahnya hanya bagi satu kaum, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ila yaumil akhir, sampai kiamat. Kemudian wa annahum ma'sumuna minas saghairi wal kabairi. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka maksumun. Maksumun ini artinya yang dibebaskan dari maksiat. Artinya dia kalaupun dia bermaksiat,
tapi mustahil ya, mustahil seorang nabi dan rasul itu bermaksiat. Tetapi kalau yang dikatakan maksum itu seandainya kalau itu pun terjadi, itu dia dibebaskan, dia tidak dihitung dosa wal kabairi dan dosa-dosa besar. Jadi yang maksum itu hanya rasul, yang rasul yaitu nabi dan rasul. Itu yang maksum. Nah, jadi yang maksum itu ya bukan seperti pemahaman Syiah ya, bahwa imam-imam mereka itu maksum. Bahkan ada saya baca di situs mereka ya, Islam for You, bisa dilihat, tapi dia berbahasa Arab. Itu dia dikatakan bahwa ya, dalam kitab mereka ya, nanti bisa saya mereka katakan bahwa semua yang terkeluar, baik dia kencing imam itu, bahkan gaidnya, beraknya itu adalah suci, ya, bahkan mengandung keberkahan. Makanya orang-orang Syiah itu taiknya itu ya di septic tank itu setiap tahun Asyura 10 Muharram itu dikeluarkan. Ya, dikeluarkan, bisa ditaruh satu wadah, dan untuk mencari keberkahan umat Syiah itu ya, itu mandi dan menggosok-gosok ya, tai itu ke kulitnya, ke badannya, ke mukanya. Dengar Ustaz. Dengar ya. Jadi seperti itulah ya, rusaknya mereka itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanyakan dulu. Ada yang mau bertanya? Belum Ustaz, lanjut Ustaz. Belum ya? Lanjut lagi ya. Ntar lagi disiapin Ustaz pertanyaannya. Baik. Wa'lam, ya, wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, anna adadar rusuli, anna sesungguhnya wasalasa ashar, salasamiyah 300, wasalasata ashar 13, 313 ya. Jadi jumlah rasul itu sebenarnya ada 313. Ya, ada 313 jumlah rasul itu. Waqila, dan dikatakan, ada juga mengatakan khamsata ashar, 315. Ya, khamsata ashar ini sambungan dari, ada yang 13, ada yang bilang 15. Artinya ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. Wa yajibul imanu tafsilan, dan wajib kita beriman tafsilan, secara terperinci, jelas ya, artinya kita iman yang sungguh-sungguh. Dengan apa? Bi khamsatin wa isyrina minhum, dengan 25 dari mereka. Jadi dari 313 itu kita tidak wajib beriman kepada seluruhnya ya, tetapi yang wajib itu beriman ini pun kita pahami bukan beriman kita sebagaimana kita iman pada Allah, iman bahwa kita percaya bahwa mereka ini adalah utusan Allah. Sungguhnya Allah telah mengutus mereka. Jadi yang wajib kita ketahui tafsilan secara harus yang rinci itu 25.
bi khamsatin wa ishrina, yaitu 25 minhum dari mereka. Wahum, dan mereka adalah siapa? Yang pertama, satu Adam. Kemudian yang kedua Idris. Yang ketiga Nuh. Yang keempat Hud. Yang kelima Saleh. Yang keenam Ibrahim. Yang ketujuh Lut. Yang ke-8 Ismail. Yang ke-9 Ishak. Yang ke-10 Yakub. Yang ke-11 Yusuf. Yang ke-12 Ayub. Yang ke-13 Syuaib. Yang ke-14 Musa. Yang ke-15 Harun. Kemudian yang ketiga, kalau kita biasanya sering nyebutnya kan Ilyasa ya kan. Kan dulu kalau cara ngapalnya Ilyasa ya. Sebenarnya dia tulisannya Yusa ya, Yusa. Yusa. Kemudian Daud yang ke-17, yang ke-18 Sulaiman, yang ke-19 Ilyas ya. Kemudian yang ke-20 Yunus, yang ke-21 Zakaria, yang ke-22 Yahya, yang 23 Uzair. Ini ada perbedaannya. Jadi di kitab ini Uzair, salah satu Ibnu Katsir juga ya, itu dia nyebut Uzair. Ini ya yang karena syarah ini dari Safinatun Najah ini itu tidak banyak yang mensyarahkan ya. Jadi boleh jadi ini mengambil dari pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia masukkan yang ke-23 itu Uzair. Nanti saya jelaskan siapa Uzair itu. Yang ke-24 Isa. Yang ke-25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zada ba'duhum ya, dan menambah sebagian mereka. Ini kitab ini ya, kitab ini dia berpendapat yang ke-23 Uzair. Bahkan dia yang seperti kayak Zulkifli ini ya, itu yang menambah ya. Jadi karena ada pendapat mengatakan 25 atau 27 Nabi dan Rasul. Tapi yang ma'ruf ya, kita ini mengikut yang Uzair ini dia yang nggak masuk ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikut yang kitab ini. Yang Zulkifli ini tambahan. Wazada ba'dum, dan menambah sebagian mereka Zulkifli. Waqila, dan ada juga dikatakan sungguhnya Ilyas. Jadi Ilyas yang mengatakan wakila Zakaria, wakila ghairu dzalik, dan dikatakan selain yang demikian itu. Uzair sejaman Nabi Musa ya. Sejaman Nabi Sulaiman ya, Uzair. Uzair itu sezaman dengan Nabi Sulaiman. Yang dibilang anak Tuhan itu ya? Uzair ini asalnya ya, itu di dalam surat Taubah ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masihu ibnullah ya. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian waqalatin nasara, dan orang Nasara berkata Isa anak Allah ya. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Dzalika, yang demikian itu perkataan mereka bi afwahihim, dengan muncung-muncung mereka. Jadi Al-Qur'an ini ya, dia bahasanya itu bukan kasar ya, tapi tegas gitu. Tegas. Jadi kalau dia menggambarkan dengan yang sangat lancang kali gitu ya. Jadi dia nyebutkan bukan mulut tapi muncung. Jadi famun kalau
mulut itu famun bahasa Arabnya ya. Jadi isim tabdil dari famun afwaihim ya. Jadi kalau yang lebih dari mulut berarti muncung mereka. Ya. Jadi Allah sangat murka sekali dengan keyakinan mereka mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Jadi si Uzair ini siapa? Uzair ini adalah dia ini asal usul dari Basrah, Irak. Jadi dia dari Irak juga. Nah, kalau orang Barat menyebutnya Ezra. Ya, Ezra itu Uzair nih. Jadi Uzair ini ya dia hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman dan dia yang dimaksud dari surah Al-Baqarah ayat 259. Nah, bisa lihat ya, ayat 259. Jadi dia Ezra ini dia pernah tidur selama 100 tahun. Ya, jadi selain Ashabul Kahfi ya. Kalau Ashabul Kahfi itu salah sami'ah wala bisu fi kahfihim salah sami'ah ya. Nah, jadi Oh iya, ada 300 tahun. yang sama kudanya itu ya Ustaz ya. Terus yang dihidupkan lagi. Nah ya, yang dikatakan ya kam lebih tamia itu ya aukalladzi ayatnya itu aukalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillah ya bagaimana Allah menghidupkan yang mati ya. Kemudian qala anna yuhyi ba'da mautiha fa'amatahullah mi'ata amin ya. Dan Allah mematikan dia, maksudnya bukan matikan dia, artinya dia Allah seperti tidur mi'ata am 100 tahun. Nah, jadi lihat makanan dan minuman itu masih seperti biasa, tetapi lihat keledainya itu ya, keledainya itu sudah jadi tulang belulang. Jadi dia pun tahu bahwa ketika kembali, jadi ada orang kampung itu yang usianya 120 tahun. 120 tahun, pada saat dia hilang itu usianya 20 tahun. Maka ketika dia datang, dia temui orang yang usia 120 tahun bahwa sesungguhnya saya selama 100 tahun tidak pernah mendengar Uzair ini karena dia udah hilang. Nah, jadi dia terkejut bahwa Uzair itu. Itulah Uzair ya. Uzair. Kalau di kitab Fadhil Amal tuh dia bisa menghafal kitab Taurat ya, diceritain di situ. Iya. Sulaiman itu ya, Sulaiman anak dari Daud. Daud masih keturunan Musa. Ya. Jadi Uzair ini termasuk nabi ya, nabi juga. Ada ulama juga dalam. Jadi yang mengakui dia nabi dan rasul itu kita lihat ya kalau di kitab-kitab itu tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Tapi selain itu hanya menganggap dia adalah orang solih. Ya, orang solih, kalaupun nabi dia nabi tetapi tidak rasul. Ya, nabi tapi dia bukan rasul. Wallahu a'lam. Jadi abang nyebut Fadhil Amal, jadi saya teringat tadi pagi ya. Tadi pagi. Nah, jadi tadi pagi kami taklim baca. Jadi yang baca itu dibacanya lah surah Al-Baqarah ayat 272. Ya.
Jadi dia wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Jadi di situ terjemahannya, dan terjemahan hampir semua terjemahan Al-Quran, wa ma tunfikuna, dan tidaklah yang engkau nafkahkan itu illa ibtigha, kecuali yang mencari ibtigha wajhillah, keridhaan Allah. Jadi artinya ya, kalau dia diartikan sebenarnya kan mencari wajah Allah. Tapi kenapa kok terjemahan ini semua menerjemahkan keridhaan Allah? Dia takwil wajahillah itu jadi keridhaan. Jadi sebenarnya gini ya. Bahkan saya lihat juga terjemahan yang terjemahan bahasa Indonesia yang cetakan Madinah. Ya. Madinah ini dia ada terjemahan bahasa Indonesia karena percetakan mereka ini menerjemahkan hampir semua bahasa. Saya lihat juga keridhaan juga, ya keridhaan. Jadi sebenarnya gini ya. Jadi kita ini realistis aja gitu. Jadi kalau memang adanya itu jangan kita nafikan, yang nggak ada itu jangan kita ngarang-ngarang gitu. Tapi sebenarnya mereka yang mengatakan nggak ada takwil sebenarnya menerjemahkan pun mereka mentakwil juga rupanya. Jadi ngapailah kita itu sosok suci kali bahwa melarang orang takwil, tapi sebenarnya kita pun nggak membohongi bahwa Al-Quran itu juga nggak bisa ada yang nggak ditakwil. Soalnya kalau itu, dan tidaklah engkau menafkahkan kecuali mencari wajah Allah, kayak gitu cara ngartinya. Kalau memang nggak mau takwil kayak gitu lah cara ngartinya. Oke, kita lanjut. Masih ini kok nih? Masih. Halo? Masih, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Oke. Kita lanjut ya. Wa afdaluhum, dan seutama-utama mereka. Jadi seutama-utama mereka ini dari para rasul ini, para rasul ulul azmi, yaitu yang dia tergolong ulul azmi. Apa yang dimaksud ulul azmi? Yakni as-sabri wa tahammulil masyaqah, ya. Yaitu kesabaran yang super, yang kesabaran mereka dan menanggung penderitaan yang amat berat. Jadi penderitaan yang amat berat. Itulah yang ulul azmi. Wahum, dan mereka itu siapa aja? Khamsa, ada 5 ya. Nazamahum ba'duhum biqaulihi, ini ada nazamnya ya, ada untuk cara mudah mengingatnya dibuat nazam sebagian mereka dengan perkataan biqaulihi, dengan kata Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fanuhun hum ulul azmi fa'lam. Itu Muhammad, Ibrahim, Musa, ya, kalimuhu itu kalimnya maksudnya, kalam Allah. Jadi Muhammad, Ibrahim, Musa. Kemudian fa Isa fanuhun, maka Isa, fanuhun maka Nuh, dan Nuh ulul azmi fa'lam. Mereka itulah semuanya yang tergolong ulul azmi fa'lam, maka ketahuilah. Tertibu, dan tertibnya ulul azmi ini fil afdaliyah, pada yang lebih utama, katartibihim fil addi, ya, sebagaimana tertib pada nazam ini. Jadi tingkatan mereka ini ya Muhammad, ya, kemudian di antara ulul azmi ini juga ada yang lebih utama lagi, yaitu Nabi Muhammad, kemudian yang kedua Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Nuh, ya. Nuh, ya, yang termasuk ulul azmi. Jadi kalau kita
baca surah Nuh itu ya, penderitaan terhadap kaumnya ini memang yang dahsyat sekali, bahkan yang paling banyak ayatnya menyebutkan itu ya, itu ya di antara 5 ini lah. Pertama Nabi Ibrahim, Musa ya. Kalau Muhammad sampai ada surah Muhammad kan, di 26 itu ada surah Muhammad. Kemudian Ibrahim ini kalau kita lihat ya banyak ceritanya dari surah Al-Baqarah itu banyak ya, tentang Ibrahim. Kemudian surah Ali Imran ya, itu banyak bercerita Nabi Ibrahim. Kemudian surah Ibrahim, ada surah Ibrahim lagi kan, 13. Ya. Musa banyak juga. Musa ini di surah Al-Baqarah itu hampir 1/4 dari surah Al-Baqarah bercerita Nabi Musa. Ya. Kemudian di surah Maryam, ya, surah Maryam di 19. Itu bukan, surah Toha ya, Toha salah saya. Surah Toha. Kalau surah Maryam banyak cerita tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Surah ini 3 kali, begitu sabarnya dia. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, kata Nabi Nuh. Ya Tuhanku, da'autu qaumi, aku dakwahi kaum aku ini lailan wa nahara, siang malam. Jadi artinya dia nggak ada istirahat berdakwah. Artinya dia siang malam full ya. Dia nggak ada istirahat ya. Nah, ini kalau kita dakwah 2,5 jam, ya kan? 2,5 jam. Ini dia siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Falam yazidhum, maka tidak menambah kepada mereka itu untuk beriman du'ai dari dakwah itu illa firara, kecuali mereka makin lari, ya, makin mabur mereka. Sedih kali lah saya kalau ada imam baca surah Nuh, nangis saya. Nangis saya. Kalau udah baca surah Nuh, nangis. Nah, kebetulan imam di masjid kami suka pula tuh baca surah Nuh. Astagfirullah. Baca surah Nuh. Dan saya pernah imam, giliran saya baca surah Nuh, hampir nggak berlanjut karena terbata-bata bacanya. Oke, kita lanjut lagi. Wa yajibu 'alal mukallafi, dan wajib atas mukallaf yang sudah dewasa ini ya, ayya'rifa min aqaidil imani, bahwa mereka ini mengetahui dari akidah-akidah iman. Jadi wajib bagi kita ini untuk mengetahui tentang akidah iman ini yang sudah mukallaf. Dalam bab ini fi haqqir rusuli, yaitu pada hak-hak rasul-rasul. Shalawatullahi wassalamu alaihi. Apa dia yang mengenai hak-hak rasul ini ya? Jadi selain sifat wajib bagi Allah itu ya, ada sifat wajib bagi para rasul. Apa aja dia? Ini wajib kita ketahui. Yang pertama, as-sifatil wajibata lahum, sifat wajib bagi mereka. Kemudian yang kedua, al-mustahilata alaihim, dan yang mustahil bagi mereka, atas mereka. Kemudian yang ketiga, al-jaizata fi haqqin, dan yang jaiz, yang boleh jadi pada hak mereka. Jadi ini harus kita ketahui. Fal wajiba arbaun, maka yang wajib atas mereka ini ya, yang wajib kita ketahui bahwa inilah sifat yang wajib bagi para rasul ini, yang ada 4. Jadi sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Yang pertama as-sidqu. As-sidqu
sidik, ya. Dia jujur, dia tidak pernah berkata bohong. Kemudian tabligh, dia menyampaikan. Kemudian yang ketiga al-amanah, dia bersifat amanah. Kemudian yang keempat al-fatanah, dia cerdas, ya. Cerdas. Jadi para rasul itu pasti cerdas. Wal mustahilatu arbaun, dan yang mustahil bagi para rasul itu ada 4 juga. Diddul wajibah, ya, yang lawan dari yang wajib tadi. Wahia, yaitu apa dia? Yang pertama al-kadzib, ya, pembohong, dusta. Nah, jadi kalau sifat yang wajib mereka itu sidik, ya, yang mustahil itu kadzib. Mustahil mereka berdusta. Lawan dari yang wajib. Kemudian tabligh, menyampaikan. Lawannya yang kedua, yang mustahil bagi para rasul ini al-kitmanu. Kitmanu itu artinya menyembunyikan. Nah, kalau di Al-Quran itu kan banyak kan Allahu a'lamu bima yaktumun. Ada lagi yang bima kanu yaktumun. Yaktumun kata mani menyembunyikan. Kitman masdarnya. Ya, artinya Rasul itu nggak mungkin menyembunyikan. Ya, menyembunyikan apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang Syiah mengatakan itu bohong, salah satu etikot orang Syiah itu mengatakan bahwa Rasulullah itu banyak menyembunyikan apa yang bersumber dari Allah. Kan udah bodoh kali itu kan. Jadi itu mustahil, sifat mustahil bagi Allah, ya. Kemudian yang ketiga khianah, lawan amanah ini khianah. Itu mustahil bagi para rasul. Kemudian al-baladah, bodoh. Sangat artinya sebenarnya orang yang terbelakang. Baladah. Kemudian yang wal jaizatu, dan yang jaiz wahid, yang boleh artinya dia boleh jadi, artinya dia tidak wahya, yaitu al-ittisafu bil a'radil basyariyati, ya. Al-ittisafu, dan mensifati bil i'radil basyariyah, yang dia bertentangan dengan sifat basyariyah, ya. Dia bertentangan dengan sifat-sifat manusia. Jadi yang boleh jadi Adek bagi dua dengan mama. Jadi yang bersifat jaizah ini yang boleh, bahwa kita menganggap bahwa para nabi ini, ya, dia tidak seperti bertentangan dengan dia tidak seperti manusia biasa, ya. Jadi itu sifat jaizah. Jadi sifat jaizah itu bahwa kita mensifati para rasul ini dia beda, walaupun dia sesama manusia, tapi dia bertentangan dengan sifat basyariah. Ya. Jadi nggak layak juga kita kalimat yang seolah mengatakan bahwa rasul itu juga manusia, ya. Ada dulu yang sempat heboh pernyataan Quraisy itu apa dulu, ya? Dia mengatakan bahwa apa? Ya sama kayak Gus Muafik juga tidak, gitu lah. Kayak mana tuh? Muafik ya. Yang kemarin bawa Nabi itu ingusan juga. Meler gitu kan. Kurang ajar dia. Astagfirullah. Kurang ajar betul orang. Jadi
bahkan ya yang sifat kita itu lebih utama bahwa menggambarkan bahwa jangan kita gambarkan bahwa Rasulullah itu kayak kita ini juga gitu. Tapi anggaplah bahwa Rasulullah itu lebih, ya. Allati la tadullu ala naqsin. Allati yang la tadullu tidak menunjukkan ala naqsin, atas kekurangan. Jadi artinya untuk kita menggambarkan memuliakan mereka, ya. Kalau sifat manusia ini kan banyak kekurangan. Jadi bahwa Nabi itu walaupun dia juga sama manusia, tetapi dia itu tidaklah sama seperti kita ini. Kalmaridil khafifi, seperti sakit, ya. Walaupun Nabi juga meninggalnya dia sakit, ya kan. Artinya inilah makanya sifat jaizah ini artinya boleh, ya. Boleh ini artinya masuk akal, artinya mungkin, perkara yang mungkin. Dia artinya bertentangan dengan sifat basyariah, ya, tapi walaupun secara realnya ada juga Nabi itu sakit, ya. Bi khilafi ma yadullu alaihi, dengan khilaf apa yang menunjukkan atasnya, yaitu ada sakit-sakit yang mustahil bagi dia tidak jaizah. Kalau dia misalnya demam, itu jaizah, boleh jadi, ya. Jadi para rasul itu juga demam gitu. Tapi ada penyakit yang mustahil bagi para rasul ini, ya. Kal juzami, juzamnya yang kusta, wal baros, dan baros. Baros ini syufa, dia yang kulitnya jadi putih-putih gitu. Kalau panu itu kan masih bisa sembuh, tapi kalau syufa itu nggak bisa sembuh dia, karena pigmen kulitnya itu dia hilang gitu. Jadi dia kalau kita nggak punya pigmen kulit, kita jadi putih. Kan ada orang albino itu ada pigmennya. Jadi yang baros ini dia awalnya mungkin normal seperti kita, tapi tiba-tiba dia jadi putih-putih. Itu mustahil bagi para rasul. Jadi dua penyakit ini, juzam dan baros, itu mustahil. Tapi kalau selain itu, ya boleh jadi, ya, mungkin. Fa innahu la yajuzu fi haqqi, fa innahu, maka sesungguhnya la yajuzu, tidak boleh, fi haqqi, pada hak mereka para rasul. Artinya nggak mungkin itu, ya, yang kena dua penyakit ini, kusta dan baros. Sampai sini ada pertanyaan? Udah panjang kali kita baca, nanti kita lanjutkan minggu depan aja selanjutnya. Sampai situ aja dulu. Ada pertanyaan? Ya, itu kan salah satunya sifat yang diceritakan oleh Gus Muafiq. Pada Nabi anak-anak itu sama seperti anak-anak biasanya, Ustadz. Kalau anak-anak misalnya anggapnya ngambil nyuri mangga, ya Nabi pun pasti juga seperti itu kan gitu. Itu maksudnya ada, maksudnya kan di sini di sifat ini, sifat yang jais tadi itu maksudnya kan nggak ada di situ. Di sini bahkan dikatakan, ya, bahwa kita itu boleh jaizah, kita mensifati bahwa Rasul itu dia berbeda dengan manusia biasa gitu. A'radil bashar, ya, dia artinya beda dia. Ya, dia nggak punya kekurangan, ya. Kemudian dia tidak sakit yang ringan. Itu artinya kalau kita misalnya kayak abang beranggapan bahwa Rasul itu dia tuh adalah beda dengan Basyariah, artinya dia beda dengan kita, itu jaiz, boleh gitu. Walaupun kalau kita baca sirah, baca kisah-kisah al-qasas, kisah-kisah para nabi itu, nabi itu sakit juga, ya. Contohnya Nabi
Ayub ya, dia sakit juga. Kemudian Rasulullah menjelang akhir hayatnya juga sakit gitu. Tapi kalau kita misalnya abang beranggapan bahwa para nabi itu dia itu adalah beda, artinya dia bertentangan, dia nggak sakit dan itu jais, boleh. Ya. Artinya seperti ini, maksudnya bagaimana menunjukkan ihtiram kita, ya, bahwa kita mensifati para rasul ini lebih gitu, ya, itu yang lebih utama. Artinya kita sifatilah mereka itu lebih gitu, ya. Nah, jadi kita tanamkan dalam diri bagaimana, ya seperti kayaknya kita lah dalam memuliakan seseorang kan, maka kita karena kita artinya kita seperti menganggap dia super gitu kan, super sekali gitu kan. Itu untuk para rasul artinya bagus untuk ihtiram itu, artinya sifat kita untuk memuliakan para rasul itu, ya itu jaiz, boleh ya. Tapi sebenarnya kalau secara kisah-kisah ya, ceramah Ustadz Gus Muwafiq itu kan dia kan maksudnya di dalam kitab ini kan sebenarnya udah jelas, maksud saya tentang masa kecil anak-anaknya Nabi Muhammad SAW itu kan tidak mungkin seperti itu gitu, bahwa Nabi itu akan melakukan hal-hal yang buruk di masa kecilnya ya, gitu loh. Setelah itu mustahil. Artinya dia sudah terjaga. Kok maksudnya setingkat ulama? Beliau kan juga nggak tahu dia ulama atau bukan ya. Termasuk orang yang dipegang oleh orang-orang NU. Apa dia nggak ngaji ini gitu kan, sampai aja hal yang mendasar, masa dia bisa keluar kata-kata Nabi itu mencuri mangga gitu. Jadi sifat yang melemahkan Nabi gitu kan. Iya. Jadi gini, saya ada kawan saya kan di Mekah banyak orang NU kan, ada kiai-kiai juga kan. Jadi sebenarnya yang di tubuh NU sekarang ini ya orang-orang yang ditonjolkan ya, seperti Gus Muwafiq gitu. Dia sebenarnya tidak ada punya background belajar gitu. Tapi dia istilahnya dikenal orang dan banyak menggeluti yang dia dalam itu, dia ilmu kanuragan. Dia memang apa namanya, ada silat NU itu apa namanya? Ada silat NU itu apa namanya? Pagar Nusa. Nah itu dia jadi itu kan. Dan ketika apa namanya yang menonjol untuk ke depan, misalnya berdemo atau apa dulu kan, itulah yang buat dia terkenal. Tapi dia sebenarnya secara keilmuannya itu nggak ada, karena dia tidak orang yang background belajar gitu. Sementara orang-orang kalangan kiai sebenarnya orang udah nggak setuju sebenarnya kalangan kiai-kiai di NU ini kan. Tapi mereka banyak diam. Jadi akhirnya yang muncul yang berkoar-koar ini yang sebenarnya yang dia nggak ada ilmunya. Bahkan mereka ini preman. Iya. Orang yang nonjol ini kan preman kan, yang dia apa namanya, kalangan banser ini kalangan ya kayak kita anggapan kita PP lah kan, orang OKP orang itu kan sifatnya kan yang dia apa, berebut lahan kan, cari lahan, kemudian objek kan yang isinya objek kan, proyek ya, nanti nekan dinas supaya dapat ya, kayak gitu lah kan, yang akhirnya dia muncul ke depan. Kalangan kiai-kiai itu nggak mau, dan mereka juga sangat nggak setuju. Gus Muwafiq ini yang ngantemnya dari ulama NU juga, yang ngantem dia kan. Iya. Jadi sedih juga kita, karena memang pemerintah ini sekarang kan yang kayak gini lah yang direkrut dia kan untuk ya sekarang kan dia. Ada yang tadi yang saya share di grup kan tentang manajemen cadar, jadi kan
sebenarnya kalau di dalam Ahlussunnah wal Jamaah sendiri kan cadar itu kan ada yang mewajibkan seperti di mazhab Hanafi gitu kan, itu kan masuk mewajibkan. Kalau dia melecehkan cadar kan di satu sisi berarti dia melecehkan Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya kalau di mazhab Syafi'i itu memang tidak terlalu wajib, dia tidak mengambil dalil yang wajib, hanya sunnah. Tapi kan di mazhab yang lain banyak yang mewajibkan. Kalau di satu sisi dia buat framing bahwa cadar itu untuk radikalisme kan jatuhnya kan dia sebenarnya kan menjelekkan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Jadi kadang-kadang kayak gitu kan nggak terpikir gitu itu kan. Jadi gini kan, di Syafi'i juga itu sebenarnya jadi Imam Syafi'i ini kan dia dominannya yang untuk kalangan yang lebih sahih lah dalam ulama Syafi'i itu kan Imam Rifai dan Nawawi kan. Itu Imam Nawawi sendiri dia lebih mengutamakan pakai cadar. Makanya kan di pesantren-pesantren NU sendiri ya ada pesantren di Tasikmalaya itu dia pakai cadar. Bahkan kalangan habaib itu orang-orang yang ngaji habaib itu pakai cadar tuh. Pakai cadar tuh. Nah, jadi di kalangan mazhab Syafi'i sendiri yang Nahdlatul Ulama sendiri. Habaib ini kan banyak yang aktif di NU, bahkan pengurus-pengurus NU itu banyak habaib kan. Artinya dia melecehkan juga sesama NU kan. Iya, betul. Jadi orang ini jadi gini kan. Inilah kesalahan kita. Saya tadi tertarik membaca kan. Memang ada hadis yang panjang dari hadis Muslim itu kan. Bahwa bagaimana kita taat kepada pemerintah ini sekalipun dia memukul kita, melukai sampai terkelupas kulit kita dan merampas harta kita kan. Inilah yang jadi dalil saudara-saudara kita yang dia menentang orang-orang yang menunjukkan melawan kepada kezaliman itu kan. Ya. Padahal di dalam hadis yang lain bahkan Al-Qur'an sendiri ya itu bahkan bukan hadis lagi, kalau hadis Muslim tadi itu potongan yang tadi itu juga itu maksudnya adalah kepada pemerintahan. Jadi kita tuh diperintahkan sabar, tetapi jika dia yang adil, dia yang hak, ya kan? Jadi kita sabarlah. Bahkan seandainya dia melukai kita itu kita taati, kan? Tapi pemimpin yang gimana, gitu kan? Tapi kalau yang paling sahih, ya, kalau apa makna dari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu, ya, artinya kita menyeru yang baik dan mencegah yang mungkar ini. Yang mungkar ini bahkan ya adalah kita ini bukan hanya berani mencegah kepada orang lemah aja. Itu kita yang paling utama bahkan kita kepada orang yang kuat. Kalau yang lemah ya enak aja lah memang ya. Beraninya tegasnya sama orang lemahnya. Siapa dia? Penguasa yang zalim. Bahkan Al-Quran sendiri kalau kita ceritakan bagaimana Ashabul Kahfi dia menentang raja Yahudi yang zalim, ya kan? Memang harus seperti itu. Bahkan di dalam hadis riwayat Tabrani, ya, itu diceritakan bahwa bagaimana kita menentang kezaliman itu yang utama. Ini kadang-kadang kita yang orang berani menentang ini malah kita jelek-jelekkan gitu kan. Ya, kita nggak sanggup melakukan kayak gitu, kita yang orang melakukan gitu kita jelek-jelekan. Padahal kalau seandainya bencana itu ya seperti sekarang lah, apakah kezoliman dari pemerintah sekarang ini hanya menimpa orang-orang yang menentangnya dulu aja?
yang nggak menentang kan kena juga kan, ya kan? Orang-orang Salafi kan kena juga, ya kan? Orang Hizbut Tahrir yang dia golput, dia nggak mau nggak mau memilih, ya kan? Tapi mereka yang jadi korban kan, dibubarkan, artinya dilarang, ya kan? Jadi artinya ya memang kita yang hak ini ya harus kita tegakkan, bukan hanya kepada orang lemah, bahkan kepada penguasa yang zalim. Ya. Batasannya di mana, Ustaz? Batasannya itu sampai batas di mana gitu? Kita boleh melawan gitu. Kalau ulama-ulama kan Yang hak menasihati. Ya. Nah, jadi dia gini. Ada beberapa ulama di zaman dulu kan dihukum ya. Nah, jadi dia itu pun ada aturannya juga, ya kan. Jadi dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan agama lah, ya. Artinya kita tidak melakukan perusakan, tidak melakukan vandalisme, ya kan. Artinya kita sesuai. Jadi kalau level-level ustadznya kan kebanyakan dia cara penentangan dia kan hanya dengan menyampaikan di ceramahnya. Tapi sekarang kalau ceramah kayak gitu malah kena tangkap, ya. Jadi ya kayak awak juga, ya kan, ingin juga untuk menunjuk apa menasihatinya itu, artinya bahasanya pun harus dialih-alihkan gitu. Karena kalau bahasanya langsung awak kena jemput, ya kan. Ya, walaupun bahasanya pakai bahasa yang kan ini kan udah parah kali sekarang ini. Udah parah kali sekarang ini, Bang. Ya kan? Yeah. Bagaimana lah Pancasila pun mau diganti orang itu. UUD 45 diganti. Kalau misalkan ini kan misalkan ulama kita dari Habib Rizik turun terus dia ada membuat satu gerakan gitu ya, perlawanan, itu gimana? Itu di dalam syariat dibolehkan ada? Jadi kalau syuro kita kan bergerak ini kan mengikuti syuro, artinya mengikuti ittifaq ulama kan, ijma ulama. Kalau ulama, MUI kan udah mulai ngomong, udah mulai apa sekarang, ya kan? Masalah omnibus law ini aja dia juga udah mulai fatwanya. Jadi artinya dia fatwanya bukan tentang halal haram aja, artinya yang lebih utama pun dia, karena memang yang namanya ulama agama ini dia kan keseluruhannya pembahasannya. Yang masalah ini dia udah ngomong tentang masalah omnibus law ini, ya kan. Dia juga udah, jadi kita ikut arahan ulama lah. Kalau MUI itu dia langsung dia fatwanya kita jihad lah, apa boleh buat, ya kan. Kalau dia katakan jihad, ya jihad lah, mana dia cerita. Yang nggak jihad malah bertentangan dengan ulama. Enggak, maksud saya kalau Habib Rizik dan para habaib gitu kumpul terus menyuruhkan kita untuk melakukan perlawanan, itu apakah harus dituruti? Kita ikuti gitu ya. Kalau itu wallahu alam. Artinya karena ulama ini pun yang kita ikuti yang ulama yang secara resmi kan. Kalau dia hanya bagian-bagian nggak wajib kita, ya. Nggak wajib kita itu kalau yang wajib itu kalau udah ulama yang lembaga ulama yang memang resmi dari satu negara tersebut, ya. Kalau di Indonesia ini MUI lah, MUI yang kita ini kan. Yeah. Walaupun kadang-kadang orang untuk mengecilkan MUI ini dibilangnya MUI ini hanya
Banyak lah kan cara orang tuh mengecilkan. Ya. Allah alam, tapi kalau walaupun siapapun dia, ya, tapi kita sudah mengakui inilah lembaga resmi dari ulama di sini, ya fatwa dia itu yang kita ikuti. Ya, contohnya dia tentang masalah Syiah itu sesat ya. Ya memang itulah yang kita ikuti. Jadi nggak usah lagi kita menganggap bahwa Syiah ini mazhab kelima. Nggak ada itu. Iya. Jadi memang ngeri lah sekarang. Jadi kalau kita misalnya nggak ada lah bentuk perlawanan kita terhadap kezoliman yang sekarang ini, ya kita makin digencet, makin habis lah kita. Jadi kita bersyukur sama orang-orang yang ada memberikan perlawanan ini. Jadi jangan kita karena saya gini loh, saya ngambil melihat sejarah yang kejadian di Poso dan di Maluku itu kan pada saat itu saya juga nggak tahu dengar fatwa dari MUI seperti apa, cuman pada saat itu kan ada apakah itu inisiatif sendiri dari Habib Rizik dan para habaib dan Maluku pada saat itu kan, ya kalau pada saat itu Islam ada yang wakili untuk terjun ke sana, itu kan juga posisinya udah habis gitu kan, umat Islam sudah tergencet gitu kan. Akhirnya ketika para habaib datang kan, mereka bisa pukul pasukan orang Kristen itu kan. Kan saya baca di riwayatnya kayak gitu. Nah saya khawatir kan itu terjadi gitu di Indonesia atau di lagi gitu kan. Nah kan pasti ada komando walaupun nanti. Jadi dia kan, memang yang namanya peperangan itu ya seperti itulah ya kan. Istilahnya panggilan jihad itu, misalnya kayaknya kejadian di Maluku, di Poso ya kan, di Maluku ya kan. Kita yang berangkat ini yang memang dengan iman, sama dia seperti perang melawan Belanda dahulu kan, perang Belanda. Misalnya waktu terjadi perang di Surabaya 10 November ya kan, perang di Surabaya itu ya kan. Itu kalau kita baca kisah Syekh Mustafa Husin, pendiri pesantren Mustafawiyah Purba Baru di Surabaya itu, dia berangkat ke sana. Jadi dia ikut berperang. Dia datang dari Tapanuli Selatan ya kan. Bahkan banyak juga orang-orang dari Aceh itu yang terjun juga. Kayak gitu juga lah kita. Jadi iman kita yang kuat, berangkat kita, ya kan. Misalnya kayak kejadian itu, ada yang berangkat sendiri-sendiri ya kan. Seperti kayak itu kan berarti dia kan berangkat sendiri-sendiri dia ke Surabaya, ikut juga dia bertempur. Kenapa? Karena ini orang seakidah dia harus bela, ya kan. Itu jadi kayak gitu juga kita. Jadi kalau kita pun yang nggak berangkat, ya berdiam diri lah. Kita di rumah ya kan, artinya iman kita, keterpanggilan kita terhadap menolong saudara kita, ya segitulah kelasnya kan. Jadi waktu pas perang dulu Belanda itu seperti itu. Dari Medan itu turun juga itu ke Jawa itu. Saya baca kisah Syekh Mustafa Husin itu. Dia jadi berangkat dia tuh Surabaya berangkat. Ya, banyak juga yang perorangan berangkat. Ya sama lah kayaknya waktu perang di Afghanistan kan banyak juga orang Indonesia turun juga ke sana kan. Jadi kalau yang sana itu walaupun nggak ada arahan MUI, tetapi dia melihat akidah orang yang dizolimi ini kan, orang Islam. Aku datang membela saudaraku. Ya. Udah jam berapa nih? Udah jam 10. Ini closing lain nggak ada yang nanya kayaknya. Sampai situ aja dulu kita Bang. Sampai sini dulu aja. Iya.
Taib. Oke, makasih. Baik. Jazakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, makasih Ustaz pencerahannya Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Jazakumullah, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anto. Ustaz Surya. Terima kasih Kak Wahyu. Kita. Abdillah kena COVID ya. COVID dah? Oh iya, hasil swabnya. Siapa? Anto. Positif. Abdillah. Positif sudah ada hasil. Siapa? Abdillah. Abdillah positif. Dia juga di mana ya Abdillah? Lagi di Pekanbaru kan dia itu. Karantina mandiri? Ya mandiri, OTG. OTG. Ya. Ya nasib-nasiban juga ya. Di kantor dia itu kenanya informasinya. Iya. Fungsinya apa itu swab? Itu buat apa? Apa? Fungsi swab itu apa? Buat apa? Fungsinya? Ingo ada virus di tenggorokan sama di hidungnya. Kan nyangkut di situ dia tuh. Kalau ada virus berarti ya COVID. Si corona apa? Iya, di situ. Patokannya dia di situ. Di hidung sama dia kan di saluran, maksudnya dari saluran. Dia ngambilnya di situ dia. Oh iya. Di kantor rumah aku, nah itu juga sekantor di swab galau dong, negatif galau. Alhamdulillah negatif. Iya, aku udah berani Ustaz. Sakit, hidup dicucuk, mulut dicucuk. Baik-baik menghindar baik. Aku masuk pegawai itu masuk gawe rapid, ke balik gawe rapid lagi. Teman. Iya. Aneh. Insyaallah ke depan. Pertamina banyak juga kena toh Banyak ribuan. Pertamina banyak juga yang kena ini. Ribuan. Kami ada yang meninggal kami. Siapa? Si Puan. Meninggal tuh penyebabnya apa? Ini tidak meninggal tuh penyebabnya COVID apa bawaan? Ini COVID. Dia tuh tapi badannya memang gemuk. Jadi awalnya di Batu Raja sini sakit kan. Muda apa tuh? Negatif. Masih sakit. Masih muda. 35 Ustaz. 35 muda. Masih muda dia. Ada tapi badannya. Diabetes mungkin ada. Diabetes apa? Tidak kati terdeteksi. Tapi dia tuh memang badan obesitas. Karena obesitas jadi sesak napas kali ya. Di sini negatif kan. Bawa ke Palembang karena dia ini kan keluarga di Batu Raja sini kan. Rapid test di sini negatif. Nah, karena masih rawat di rumah sakit, kena ke Palembang baik katanya berobat karena keluarga di Palembang kan. Masalah Siti Khadijah. Masuk Siti Khadijah di tes swab kan, belum keluar tes swabnya. Malam sebelum keluar hasil tes swab itu sesak napas. Tinggal malam. Paginya baru keluar hasil tes swabnya positif. Oh, jadi dia meninggal dulu belum keluar ya? Iya, belum keluar. Yo. Yang kasihan tuh Dr. Usman. Kenal Pak Ayu ya? Iya, Usman Said.
Usman Said. Said. Usman Said yang lah Dia tuh kan tua. lama sakitnya tuh. Yang dokter senior lah tua dia tuh. Iya. Iya, yang itu dulu ketua Yayasan Masjid Agung. Iya, Usman Dia Said. tuh kan Yang lama rumahnya di sakitnya. sebelah, rumahnya di dekat Ala kampus ini itu Al kan. Ghazali. Iya, Al-Ghazali. Sebelah Al Ghazali Ghazali. kan. Iya. Sebelah Al Sebelah Ghazali. Ghazali, iya. Anaknya Karkun itu kan si kok tuh siapa? Ya, ya. Dia tuh kan Pak Tony. meninggalnya kan karena COVID. Pak Tony, iya bener Pak Tony. Iya, iya, iya. Pak Tony, Fahmi. Iya, Pahmi keluar dengan aku dia tuh, iya benar. Oh, Pak Tony. Oh, meninggal Alam dia. sakit di UGD, mungkin karena sering dapat kunjungan kena COVID, meninggalnya COVID. Oh, Iya. meninggal. Dan memang lama sakitnya. Sakit tulang gitu. Dikunjungi rupanya asbab itu ada yang jangkiti rupanya katanya. Oh, Datang itu. Ya kena COVID. iya, 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 iya. Semoga lah kita dijauhkan dari penyakit itu. Iya, amin, amin. Aku bingung Ada juga nggak aku? aku sering nian ke desa kalau kamu kan di antar itu ya di pabrik tuh lah ya. Kalau aku ke desa-desa aku nih. Aduh. Anak buahku keluar sekeluarga kena di Panjang, Lampung. Sampai anak-anaknya kena loh. Anaknya baru 5 bulan Kak Wahyu. Kena juga. Kena. Jadi isolasi di rumah tuh lah. Sekeluarga kena mau tua lanang betinonya kena. Dia dari bininya begawi di Bank BRI. Jadi satu bank itu di tes web galau 20 yang dapatan. Nah, ditelusuri, di tracing, rupanya dia juga kena ketularan dari istrinya. Mertuanya juga kena, anaknya juga yang 5 bulan itu kena. Kalau kemarin WA sama Bandi yang di grup tuh. Kalau ciri-cirinya tuh pasti mencret katanya. Ya, mencret diare. Cawang mencret, cawang mencret diare itu katanya. Diare, ada salah satu gejalanya diare. Bukan demam panas tinggi ya? baik sekarang. Bukan Ya, demam tinggi baik juga. Yo, tapi ada demamnya kan? Yo, ada demamnya juga. Demam ada tapi juga mencret. Yang tidak juga sebenarnya. Yang kemarin tuh kasus di kami itu dia itu hilang penciuman. Dia itu jelas itu. Kok iya benar. Dia tidak ngerasa apa-apa kemarin itu pas dites, nah langsung curiga, langsung di rapid kemarin, besoknya langsung di swab, ternyata benar positif hasilnya. Dia hilangan kalau Cak Abdillah OTG ini tidak katinan apa? Katik gejala dia. OTG itu maksudnya tidak mencret, tidak. Berdamam ida, penciumannya hilang ida. Jadi Cak normal ya OTG itu. Normal. Oh, aneh ya. Kalau menurut keterangan Dr. Yuwono kemarin yang Satgas yang itu di Palembang itu, sebenarnya virusnya yang ada di Indonesia itu sama persis yang di Wuhan. Jadi kita itu termasuk yang dari Cina datangnya. Dia kan safari itu. Cina Galuh yang datang. Iya, Yuwono itu safari dari masjid ke masjid, musola ke musola, itu jelas ke masalah itu salah satunya. Dan dia juga biasa baik kemarin tuh kan, tidak pakai masker, salaman, nyantai baik dia di masjid. Apa dia ngapa itu ya? Ya, dia jelaskan masalah. Ya, dia jelaskan masalah COVID itu kemarin. Dr. Yuwono itu. Dia kan ketua Satgas di Palembang, Satgas COVID di Palembang. Iya. Jadi memang benar itu sama persis virus yang ada di Indonesia itu dari Cina. Jadi karena kita menerima kedatangan orang dari luar itu, Cina itu jadi ya dari mereka maksudnya. Ya kalau di tempat kerja kamu tuh di expose tidak nama yang kena diumumkan atau dirahasiakan? Kalau kami di Pertamina itu ada broadcast yang nggak tahu jumlahnya, cuman kita bisa klik
permohonan untuk nama-nama uang yang kena itu. Nah di situ disetujui apa tidak kagak dijenguk lagi. Kalau di Pentingannya kami, apa? Kak Wahyu, sekarang tiap sore survei, ngisi nomor induk pendudukan dari pabrik, dari instruksi kementerian juga itu, tok sekarang tok. Ya. Kalau Jadi kami kalau yang di pakai pabrik dikasih tahu iya. siapa yang kena. Iya. Ya kalau kami di warga tetap ditutupi juga sama. Kalau kami tidak Daerah ditutupi kami, Kak Wahyu, kalau di kita. pabrik, karena Ya. itu kan sama-sama kan. Tapi kalau di warga tuh mungkin dari instruksi dinas kesehatan setempat mungkin. Sebenarnya itu tidak masalah dibuka, karena itu bukan aib. Yang aib itu kalau penyakit kelamin. Ya. Cuman kami kan kalau misalnya si kok kena itu tangguh satu blok itu di karantina itu. Kalau di karantina tuh kami ngirim bantuan dari dinas sosial. Jadi karena di karantina satu blok kami kirim beras, jadi dia tidak boleh keluar. Di Bangka tuh lah sama di Babel tuh lah yang kurang COVID-nya. Tangguhnya nggak boleh. Iya. Kalau Palembang rame kena COVID, kalau di Babel tuh kurang sedikit. Nomor Itu ada yang meninggal Surya, itu teman kita yang meninggal kemarin si. Lo tahu belum Ustaz Surya yang meninggal di yang tinggi besar tuh yang sama siapa namanya? Siapa yuk? Yang di Bangka ya? Yang kerja di Bank Danamon. Siapa yuk? Siapa yang paling tinggi besar di kelas? Lupa namanya. Freddy. Cowok, cewek? Ya, cowok. Ini. Lupa. Freddy Faizal. Hah? Freddy Faizal. Lupa yuk namanya yuk. Innalillahi wa inna ilaihi. COVID juga, Si Yose Soleh. Jalan sama si Frans. Temennya si siapa? Si yang budak kecil-kecil. Husni juga tinggi ya. Feby. Yang biasa jalan sama Feby. Freddy Faisal yang tinggi besar. Freddy. Iya Freddy. Iya Freddy meninggal. Apa COVID? COVID juga. Di rumah sakit apa tuh? Yang Kristen tuh rumah sakit apa? Oh. Palembang. Iya Palembang. Caritas. Siloam. Iya Caritas. Rumah sakit khusus COVID itu apa? Siloam. RSMA. Rumah sakit atlet. Banyak sih, tergantung provinsi. Banyak, ada Siti Fatimah, Muhammad Hussein, Siloam. Di Palembang Siloam. Ya, Siloam ada. Si Wira sudah sembuh belum dia? Wira juga kena ya? Iya, waktu ngasih kabar di grup itu lupa ada Hamid di situ. Dia tidak galak, Hamid tahu. Hamid kan sekantor. Oh, Wira kena. Jadi kami dihapus lagi kan yang aku kirim nanya kabar Wira tuh, dia nyuruh, ya kan ada Hamid di situ. Iya, hapus langsung. Wira itu 2 kali kena. Ya Allah.
Di Jambi sekali, di Sulawesi yang waktu berita di grup itu. Nah, itu di Lah kan kemarin Sulawesi lagi tugas. Ketemu Andi Hah? waktu itu ya. Ketemu Andi kan? Itu pas sembuh itu. Setelah sehat, setelah sakit itu. 2 kali itu di karantina mandiri. Swab sampai 5 kali dia. Enggak di mandiri. Di Enggak, rumah. di Jambi di hotel. Oh. Tugas di Jambi di hotel. Enggak bisa pulang ke Palembang. Sudah sembuh pulang ke Palembang. Sembuh ditugaskan lagi ke Sulawesi. Di Sulawesi katanya kena lagi. Ya Allah. Sudah 5 kali swab. Tapi dia OTG. OTG apa? Yang kedua kali tanpa gejala. Oh, apa ada bibit ya? Bingung juga. Berarti ada bibit ya? Enggak tahu. Ada yang ketinggalan kali virusnya. Ada yang ketinggalan. Ya kalau aku sih apa ya, sering bersihin hidung itulah apa? Istina ya. Dermawan tuh dihirup aja, sering hirup. Aku sering juga kemarin, cuman karena aku tuh agak alergi dengan banyu ya kalau masuk ke hidung, jadi bersin-bersin. Iya. Kalau masuk banyu itu pasti bersin tuh. Kalau aku di rumah tuh cuman habat ya, paling habat terus soda. Terus vitamin C-nya cuman tonci banget. Cuman vitamin C itulah cuman habat sama madu hitam. Biasanya madu hitam cuman itu ya. Kati lagi. Sekarang ada tambahan paling cuman minyak ikan. Itulah syariat cuman itulah ya. Kalau lah dijauhin lah penyakit itu. Yalah, insyaallah kita minggu depan kita sambung lagi. Oke. Share lagi. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.